Sumpah, siapa yang bilang bikin gula kapas tuh gampang? Kalian lihat nih, sampai mental kemana-mana, coy. By the way, sebelum bikin gula kapas, aku kayak lihat ada anak babi gitu, lucu banget, hampir dicium. Terus ini aku nggak tahu mereka lagi ngapain. Dan jujur, anak babi tuh lucu banget gak sih, guys? Lihat deh. Dan plot twistnya lagi ini hamster sama ayam satu kandang. Anyway, back to topic. Langsung aja kita bikin gula kapas. Lihat nih, punya aura cantik banget kan? Jadi aku pikir gampang. Dan pas aku nyobain, astaga guys, susah banget. Aku pikir kayak cuman diputer-puter aja gitu. Ternyata mesti diputer-puter gimana gitu loh. Aduh, gak tahu deh jelasinnya, intinya sampai mental dong ini gula kapasku. Jujur di sini aku takut banget orangnya marah, tapi ternyata enggak dong. Dan langsung aja kita makan gula kapasnya. Oh ya guys, ternyata bentuk gula kapas itu juga gampang nih ya. Kalian lihat bentuk apa ini? Bentuk love. Habis makan gula kapas kita disuruh nyobain flying foxnya mereka. Dan pas duduk gak serem ya, tapi pas jalan balik nih kayak kalian lihat sendiri. Kepleset dikit langsung beda alam nih. Tapi enggak lah, aman kok guys. Habis itu karena panas kita juga tea time. Dan ini aku minum jus markisa, seger-seger gimana gitu. Plus ada waffle juga. Baru deh kita makan ayam segede rumah. Pokoknya kalau kalian datang sini wajib cobain ayam gorengnya sih, karena enak banget. Terus habis makan kita disuruh apain tahu nggak? Yes, metik buah peach, buah kesukaan aku. Aku juga sempet metik anggur Brazil dan ini asem ya guys. Oh iya, kita juga dibolehin buat metik guava atau jambu biji. Gila, seru banget sih aktivitasnya, gak habis-habis coy. Nah, buat yang penasaran, ini tuh kayak penginapan gitu ya guys. Dan kamarnya estetik parah. Tapi, ini jauh. Ada di Taiwan. Jadi kalau ke Taiwan jangan lupa ke sini. Bando ajaib atau duit unlimited? Ya, pasti ya duit unlimited. Enggak. Ibu nggak akan biarin kamu punya duit haram itu, Pian. Duit haram gimananya sih, Bu? Udah, sana sekolah yang pinter. Dan gak usah pusingin masalah duit. Lagian panti asuhan kita nggak miskin kok. Sumpah gak miskin gimananya sih? Orang tiap hari gue pulang sekolah sampai tengah malam kerja demi duit. Ya, kan lu kerja buat biayain cowok lu kuliah ya, bukan sekolah Tapi lu. tetap aja, Cel, kalau gue dapat duit unlimited kan gue tinggal santai, nggak perlu kerja gitu loh. Dan gue juga bisa kuliah. Iya juga sih. Kenapa diem lu? Ada gosip baru? Lu jangan marah ya, Pian. Tapi pacar lu kemarin main ke rumah gua dan bobok di kamar kakak gua, weh. Oh ya? Kakak lu yang cowok kan? Kak Adam? Bukan, Yan. Kakak gua yang cewek, Kak Nabila. Dan pas gua tanya statusnya, dia bilang single, Yan. Apa? Kagak lu beneran selingkuhin gue, Kak? Sayang, kok kamu mendadak di kampusku sih? Dan selingkuh? Aku nggak selingkuh loh. Najis lu ya, bisa-bisanya lu selingkuhin gua. Gua tahu lu pasti selingkuh sama cewek yang namanya Nabila kan, dan lu bahkan nginep di rumah dia, plus lu ngaku-ngaku single ke dia, iya kan? Duh, enggak sayang. Ya ampun, aku mana berani selingkuh. Kamu dengar semua itu dari mana sih? Sumpah, dari semua yang gue lakuin, gue biayain kuliah lu, gue biayain kos-kosan lu, bahkan jajanan lu, laundry lu tiap hari tuh gue yang bayarin. Lu masih berani-berani selingkuh. Itu si Angga pacaran sama anak SMA. Anak di bawah umur. Iya anjir, dan dari tadi gua nguping, dia juga jadiin anak itu kayak bangnya weh. Guys, kalian salah paham guys. Yan, tolong jelasin ke mereka ya. Jelasin apanya emang itu kok kenyataannya? Wah gila sih, kita harus laporin si Angga ke polisi secepatnya. Yan, lu mau sampai kapan anjrit jomblo? Mantan lu si Angga no. Udah bahagia nikah sama nenek gua yang usianya 89 tahun. Yan, dari tadi gua ngomong Sorry, lu ngomong apa, Cel? gue nanya, lu sampai kapan mau jomblo ya, Yan? Usia kita tuh bentar lagi 26 tahun. Ya elah, 26 tahun lo masih muda banget coy buat nikah. Dan waduh, tamu VIP gue nelpon nih. Kalau gitu gue cabut dulu ya, Cel. Buset, tempatnya kok serem banget ya. Loh, anak kecil? Kok bisa ada anak kecil di markas kita sih, Bos? Jangan bilang lu si dukun kebohongan lagi. Bingo, jadi siapa yang harus gue ungkap kebohongannya? Mereka berdua. Cari tahu siapa yang culik Echa, adik dari bos kami yang ada di sebelah sana. Oke, kalau gitu lu duluan. Lu yang nyulik Eca. Enggak, sumpah demi Tuhan, gua nggak pernah sentuh Echa. Bukan dia. Kalau gitu lu pasti kan yang nyulik si Eca. Lu gila, Echa udah kaya adik gua sendiri. Gak mungkin gua jahatin dia. Bukan dia juga. Di antara mereka berdua nggak ada satupun yang nyulik si Eca. Gak mungkin. Wah bos, cewek ini pasti penipu. Ayo kita beri dia pelajaran karena udah berani nipu mafia terkenal kayak kita ini. Ya, emang mereka berdua nggak ada yang bohong. Dan kenapa lu heboh banget? Oh, apa jangan-jangan lu lagi yang nyulik si Eca? Gua tangan kanannya si bos. Gak mungkin gua berani nyulik Echa. Fix lu penculiknya. Apa? Baik, semuanya
Habisi dia. Tuh, tunggu bos, cewek itu penipu. Lu jangan percaya dia, bos. Dia nggak bakal lu bun-bun kan ya? Tentu saja tidak. Dia hanya akan gua siksa sampai dia memohon untuk metong. Waduh, harusnya gua nggak nerima klien yang kerjaannya mafia deh. Serem banget anjrit. Dan lu, mau nggak lu jadi tangan kanan gua ngegantiin sampah itu? Apa? Lu mau gue jadi tangan kanan bos mafia? Ini apa sih? Kayak takut pencet. Gimana cara sandari saya segini maksimal. Mantap subtitlenya. Mana pas check-in aku lupa print visa Taiwan, tapi untung dibantu print sama mereka guys. Dan langsung aja kita masuk ke pesawat. Dan ini penampakan seat aku. Sangat nyaman, tapi aku yang kampungan ini nggak tahu gimana cara nyenderinnya sampai minta diajarin sama pramugari weh. Nah terus tombol satunya lagi buat naruh kaki kita, ini pun kita minta diajarin. Maklum baru pertama kali naik premium ekonomi. Kita juga bakal dikasih selimut sama headphone yang noise cancelling. Pilihan film buat kita nonton di pesawat juga banyak banget, dan ini semua baru-baru. Jadi aku nonton Wicked karena aku belum pernah nonton, tapi kok subtitlenya Mandarin. Tapi ternyata bisa diganti bahasa Inggris guys. Kita juga bakal dapat snack dan dapat makan. Makanannya juga lumayan enak. Plus pas pergi aku dapat es krim. Pulangnya aku juga dapat es krim lagi, tapi yang Häagen-Dazs. Overall aku suka banget sih naik premium ekonomi China Airlines. Kapan-kapan kita cobain bisnisnya ya. Dan lu, mau nggak lu jadi tangan kanan gua ngegantiin sampah itu? Apa? Lu mau gue jadi tangan kanan bos mafia? Lu yakin? Tentu saja, gue yakin. Oke, tapi mohon maaf nih ya, gue masih pengen hidup normal-normal aja. Karena lu tahu sendiri kalau jadi mafia kan hidup jadi bakal lebih bahaya. Baiklah, gue nggak akan memaksa lu. Tapi kalau lu butuh bantuan, silahkan hubungi gue. Oke, makasih. Kayaknya gue mesti stop deh kerja beginian. Kenapa? Kerjaan lu enak, BG, cuma deteksi kebohongan dan voila, dapat duit. Ya iya sih, tapi kemarin klien gue tuh mafia coy, like mafia. Ya lagian, lu bukannya dicek dulu kerjaan klien lu apa? Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Dukas, dosen pengganti kalian untuk sementara. Karena saat ini, Pak Bram sedang dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan mobil. Anjir. Gue tahu ya, lu pasti tercengang kan, karena dosen pengganti kita tuh ganteng banget. Enggak, bukan itu maksud gue. Tapi tuh dosen tuh klien gue kemarin coy, yang kerjaannya mafia. Apa? Terus kalau dia mafia, ngapain dia jadi dosen di sini? Yang mana gue tahu sih, ya lu tanya gue. Lu udah gue bilang gue nggak mau jadi tangan kanan lu. Kenapa lu malah pura-pura jadi dosen di kampus gue sih? Maaf, ini kamu lagi ngomong sama saya ya? Iya dong, emang di sini ada siapa lagi selain elu? Lu kan kerjaannya mafia, kenapa tiba-tiba hari ini berubah jadi dosen ya? Maaf, sepertinya kamu salah orang karena saya tidak pernah menjadi mafia. Oh iya, terus kalau yang kemarin bukan lu siapa? Kembaran lu? Kembaran? Sepertinya tidak. Gua nggak pakai bandu ajaib lagi. Jadi kan nggak tahu ya dia bohong apa enggak. Jadi pembohong mana lagi yang harus gue urus hari ini? Gak ada, karena hari ini gue nelpon lu cuman buat ngajakin makan malam bareng. Lu gak keberatan kan? Mau lu tuh apa sih? Lu udah ngikutin gue ke kampus, pura-pura jadi dosen, dan sekarang dengan profesi lu yang lain mafia, lu mau ngajakin gue makan? Tapi bener, gue gak pernah jadi dosen seumur hidup gue. Kok lu jujur? Iya, kenapa gue harus bohong? Emang bener kok kerjaan gue mafia. Sabar, kalau lu emang beneran mafia, terus yang tadi di kampus gue beneran dosen dong. Tapi kenapa muka kalian berdua mirip banget? Gila, kalian mirip banget. Fix, kalian pasti saudara kembar yang terpisah, weh. Pian, bisa jaga bicara lebih sopan? Bapak ini dosen kamu loh di kampus. Buat apa? Ini kan udah di luar jam kuliah ya. Gila hormat lu, huh? Aduh, stop. Kenapa malah jadi berantem sih? Anyway, Bapak nggak akan mengakui kalau Bapak punya kembaran yang kerjaannya mafia kotor itu. Loh, dipikir gua mau kali saudaraan sama dosen cupu kayak elu. Woi, udah, jangan berantem. Jadi diliatin orang nih, malu. Kalau gitu, sekarang lu pilih, Yan. Gua yang kerjaannya mafia atau dia yang kerjaannya dosen? Lihat hantu di hutan mah udah biasa, tapi pernah nggak kalian lihat ibu-ibu nyeduh teh di hutan sebelum maghrib? Jujur ini agak random sih, kita lagi naik ke atas gunung dan tiba-tiba ketemu ibu ini. Plus kita juga ditawarin teh. Buat yang nanya ibu ini manusia apa bukan, udah aku pastiin dia manusia ya guys. Biar gak kayak anime Spirit Away yang sembarangan makan di dunia roh malah berubah jadi bebok. Nah katanya kalau kalian habis ngeteh begini dan turun gunung, kalian bakal ketemu penginapan muslim friendly yang cakep pol. Dan kalau kalian butuh sajadah, mereka juga bisa nyediain loh. Plus malamnya kalian juga bisa bikin mochi kayak gini. Buat yang penasaran, ini nama penginapannya ya.